Oke, kita lanjutkan ya untuk apa namanya perkuliahan tadi atau saya menjawab pertanyaannya Martin ya, kelanjutan dari tadi. Intinya itu terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut, bahkan sering mengadakan apa namanya kegiatan misalnya Jumat berbagi dan sebagainya itu Martin yang tidak hanya diperuntukkan oleh Tionghoa, orang Tionghoa Islam aja, tapi semuanya. Dan sejatinya kalau dari apa namanya tadi sejarah pendirian Masjid Muhammad Cengho itu terinspirasi agar apa orang Islam keturunan Tionghoa itu tidak hanya sholat di rumah saja, tapi dia bisa memiliki masjid sendiri dan apa namanya bisa beribadah secara lebih leluasa. Dan kenapa kok arsitekturnya itu memakai arsitektur pagoda dan sebagainya itu agar orang Tionghoa itu tetap mengingat leluhurnya yang ada di negara Tiongkok sana. Nah, intinya begitu. Ada feedback, Martin? Iya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Silahkan. Ceweknya sudah, mungkin sekarang cowok yang mau bertanya. Mungkin bertanya, Bu. Nah, ini oke. Silakan Farid, Pak Kaya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mengenai musik Singho ini sebelumnya saya pernah dengar, cuman hanya cukup dengar saja, Bu, tidak sedalam yang disampaikan tadi. Mungkin saya ingin tanyakan, Bu, karena berangkat dari namanya kan berangkat dari Panglima tadi Singho. Iya. Itu apakah sebelumnya ada peninggalan bangunan bersejarah seperti itu, Bu, sehingga bisa referensinya bisa seperti itu, Bu, untuk bisa ada bangunan seperti itu. Apakah ada peninggalan-peninggalan sebelumnya? Terus yang kedua, Bu, untuk organisasi PT itu hanya dikhususkan untuk gabungan Chinese saja, Bu, atau ada di dalamnya selain Cina seperti itu, Bu? Ya, oke. Terima kasih. Farid Pakaya ini dari Universitas Gorontalo ya. Berarti daerah Makassar ya Gorontalo itu. Sulawesi. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Di daerah Goa itu juga ada Masjid Muhammad Cengho, juga ada dibangun di sana. Jadi Masjid Muhammad Cengho itu total ada 8 sebenarnya. Tadi kan sumber lain yang mengatakan ada 11 ya di Indonesia. Yang betul itu ada 8, salah satunya itu di daerah Goa. Ya, Goa itu daerah Sulawesi berarti ya. Nah, jadi pertanyaannya Farid tadi itu apakah ada bukti sejarahnya ya kalau Cheng Ho itu pernah ke Jember atau pernah ke Surabaya gitu tidak, beliau itu tidak pernah ke Jember, tapi Cheng Ho itu adalah panglima panglima perang pada waktu zamannya Kekaisaran Cina sana. Nah, rumah saya itu dekat dengan masjid. Jadi kalau kalau ada puji-pujian seperti ini, kalau dengar suaranya masjidnya Dengar, tidak? Bu. Keras nggak? Kedengaran, Dengar ya? Bu. Dengar. Kedengeran ya? Mengganggu atau tidak? Enggak ya? Enggak ya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi beliau itu tidak pernah ke Jember atau ke Surabaya atau kemana, tapi beliau itu pernah menjadi panglima dan pernah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Salah satunya bukan menaklukkan ya, lebih bersahabat dengan kerajaan-kerajaan dan beliau juga itu menyebarkan agama Islam juga melalui ekspedisinya di laut itu tadi. Jadi gitu. Terus pertanyaan yang pertama tadi, apakah PT itu ya atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia itu anggotanya hanya dikhususkan untuk orang-orang Tionghoa? Ya, jawabannya iya, Farid. Karena itu ada ya teman-teman misalnya kayak mahasiswa itu kalau Butias kan aslinya Lamongan. Nah, itu ada Ikamala, Ikatan Keluarga Mahasiswa Lamongan. Itu ada, pasti ada ikatan-ikatan seperti itu. Dan itu termasuk salah satu hal yang bersifat primordialisme ya.
atau yang apa namanya bisa dikatakan sesuatu itu yang berbasis kedaerahan. Bukan hal seperti itu ada baik buruknya ya. Baiknya adalah kita sama-sama merasakan bahwa kita ada temannya ketika Butias itu menjadi orang pendatang di Jember, tapi buruknya kalau kita itu mempunyai sifat yang fanatisme tinggi terkait dengan primordialisme, maka kita akan menganggap bahwa Lamongan itu misalnya lebih baik daripada orang Jember atau orang Madura. Nah, misalnya begitu Farid. Ya. Oke, ada feedback, Farid? Terima kasih. Ya, terima kasih. Atau mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Monggo. Saya Ibu. Ya, silakan Amanda Manopo. Lah, ini Amanda Manopo ini. Silakan Amanda. On cam Amanda biar kelihatan sama dengan Amanda Manopo apa tidak? Guyon ya. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, maaf mematikan kamera karena jaringan di tempat saya kurang stabil Ibu. Oh ya, Amanda ini sebentar saya lihat catatannya Butias karena saya belum hafal. Dari Universitas Tadulako ya. Iya Ibu. Ya, Tadulako itu mana Makassar? Mana? Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu berarti Palu ya? Iya Ibu, di Palu. Ya, oke. Oke, silakan Amanda. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu sudah berikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya. Ingin saya tanyakan, apakah Ibu dalam pembuatan di Cangho ini ada perselisihan atau mungkin dari warga setempat tidak setuju dalam pembangunan ini? Kan notabene-nya orang Chinese berbeda dengan kita yang Islamnya yang Orang pribumi ya. Ibu. Ya. Ya. Apakah ada perselisihan dalam pembangunan ini dan apakah ada sejarah mengapa itu Masjid Cengho dibangun? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa dari Amanda ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Revaldi. Nah, senang saya kalau banyak yang bertanya seperti ini. Jadi pertanyaannya Amanda tadi, apakah ada perselisihan? Ya, tidak. Karena itu atas dasar apa namanya? Jadi seperti yang ada di sejarah pembangunan Masjid Cengho tadi, itu dikatakan bahwa dana semuanya itu dari PII, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Cuma lahannya saja yang minta kepada Pemda, Pemkab Jember itulah hanya saja. Jadi di situ itu memang didukung oleh pemerintah ya, karena di situ tadi juga Bapak takmirnya tadi ketua takmirnya itu menjelaskan kalau itu melalui negosiasi juga dan rapat paripurna juga dengan anggota DPRD Kabupaten Jember. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah, kalau begini itu saya sudah enak menjelaskan ya. Oke. Jadi nggak ada, malah masyarakat sekitar itu Amanda sangat mendukung. Nah ini beda loh teman-teman ya. Ini saya menganalogikan saja. Kalau kita mendirikan masjid, itu kan mayoritas memang penduduk daerah sekitar situ juga, daerah Sempuh Sari Kaliwates itu orang Islam. Makanya tidak ditentang. Nah, terus terkadang ya kalau kita itu membangun sebuah tempat peribadatan, apapun itu melihat kondisi. Jadi ada aturannya, Butias lupa nanti bisa dicek sendiri oleh teman-teman bahwa minimal penduduk yang ada di situ tuh harus berapa persen yang memeluk agama yang peribadatannya itu akan dibangun. Ya, jadi gitu. Jadi misalnya ada salah satu kasus itu waktu saya masih SMP dulu. Nah, saat itu ada sebuah gereja. Ini sekedar pengetahuan ya, kan kita berbicara dalam konteks ilmiah di dekat SMP saya dulu itu awalnya gerejanya sederhana kecil, terus mau dibangun dibubar. Ternyata warga sekitar itu tidak menyetujui. Tidak menyetujui sehingga terjadilah sebuah konflik. Tapi ketika dicari akar permasalahannya,
terus orang-orang yang non-Islam itu tadi, orang Kristen, itu mengeluarkan sebuah regulasi bahwa kita itu sudah memenuhi syarat untuk membangun tempat peribadatan. Akhirnya itu dibangun. Nah, jadi harus ada berapa persen dari total penduduk atau masyarakat sekitar tersebut yang memeluk agama yang tempat peribadatannya itu harus dibangun. Intinya gitu, Amanda. Ada feedback. Oh ya, satu lagi ya yang belum dijawab terkait dengan Cheng Ho tadi itu ya. Gimana pertanyaannya, Amanda? Itu apakah Ibu ada sejarah mengapa Masjid Cheng Ho itu dibangun di Indonesia begitu, Bu? Oh, kenapa Masjid Cheng Ho itu dibangun di Indonesia? Ya, Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Takmir Masjid tadi itu, bahwa itu atas inisiasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang mereka itu ingin mengenang atau apa namanya, agar namanya Laksamana Cheng Ho, salah satu laksamana dari zaman dinasti Qing dulu itu, yang berhasil melakukan ekspedisi, bahkan bisa apa ya, istilahnya melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya kerajaan Islam saja, termasuk kerajaan Majapahit. Ya, jadi kalau kerajaan Islam itu yang terkenal adalah kerajaan Samudra Pasai ya, yang ada di Kalimantan Timur sana. Jadi gitu. Itu aja spiritnya sebenarnya. Dan salah satunya untuk mengenang apa ya, istilahnya leluhur orang-orang Tiongkok. Orang Tiongkok itu atau orang Chinese ya, kalau mereka tuh sudah bermukim di sebuah negara, maka dia akan menjadi warga negara situ. Biasanya itu mereka punya nama Tiongkok atau nama Chinese tapi juga punya nama Indonesia. Nah, begitu juga kalau mereka bermukim di Singapura itu juga seperti itu. Makanya kenapa ornamennya itu berbentuk pagoda, terus ada relief-relief yang menggambarkan apa namanya kebudayaan Tiongkok, itu karena mereka ingin mengenang leluhur mereka yang ada di negara asalnya sana. Nah, kira-kira seperti itu, Amanda. Oh ya, Ibu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini dari Revaldi, katanya mic-nya rusak. Mana Revaldi? Oh ya, kamu nggak bisa ngomong berarti ya? Nah, ini seperti yang disampaikan bahwa pembangunan masjid ini menggabungkan beberapa budaya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dengan menggabungkan beberapa kebudayaan ini, apakah tidak memenuhi kontroversi atau konflik di wilayah sekitar masjid? Nah, pertanyaannya ini tadi hampir sama ya dengan pertanyaannya Amanda, tapi ini lebih spesifik ke culture-nya atau ke kebudayaannya. Jadi kalau kita melihat arsitek bangunan dari Masjid Mokama Cheng Ho itu menggabungkan 3 kebudayaan, Arab, Tiongkok, dan budaya Jawa ada di situ. Jadi kalau budaya Tiongkoknya itu terlihat dari pagoda tadi itu ya, bentuk kubah yang seperti pagoda, terus bangunannya juga seperti kelenteng, tapi kan itu ada 5 yang menggambarkan sholat itu 5 waktu dan sila kita adalah Pancasila, ada 5 sila. Jadi gitu. Jadi di situ tidak ada konflik ya, tapi di situ malah menjadi sebuah keunikan tersendiri, Revaldi. Dari situ terjadi akulturasi budaya. Ya, akulturasi itu adalah campuran budaya. Dan itu juga sebagai simbol pemersatu bangsa. Artinya masjid itu, Masjid Muhammad Cheng Ho itu salah satu bangunan yang menggambarkan akulturasi dan juga pluralistiknya bangsa Indonesia. Nah, gitu Rivaldi. Ya, ada feedback? Ya ada ya. Oke, ini pertanyaan dari Fatmawati. Terima kasih sama-sama. Maaf Bu, izin bertanya mengapa masjid itu dinamai dengan Masjid Cheng Ho? Dan apa saja keunikan yang ada dalam masjid itu, Bu? Saya bertanya lewat chatroom karena jaringan saya kurang stabil. Nah, ini nanti ada di slide PowerPoint-nya Bu Tias ya. Intinya kenapa dinamai Cheng Ho, yaitu tadi Cheng Ho itu adalah salah satu laksamana dari dinasti Ming yang pernah melakukan ekspedisi
dan dia juga dalam rangka menyebarkan agamanya. Dan beliau itu agamanya adalah agama Islam. Keunikannya, ya, keunikannya banyak tadi dari virtual touring tadi ya, itu kita bisa melihat bahwa bangunannya seperti kelenteng. Terus pagodanya, ya menaranya, menara masjidnya itu biasanya kalau menara masjid itu kan identik bentuknya itu apa? Seperti bukan persegi panjang apa ya? Ini tanya orang arsitek ini yang pinter ini. Kalau saya tuh nggak pinter, suami saya yang pinter seperti itu. Jadi bentuknya tuh menjulang tinggi ke atas seperti itu. Tapi kalau ini menara masjidnya itu berbentuk pagoda dan ada 5 susun ya yang menggambarkan sila Pancasila itu ada 5 dan juga sholatnya orang Islam itu ada 5 waktu. Jadi nanti akan lebih saya jelaskan lagi ya di Fatmawati di slide-nya Bu Tias nanti. Oke? Nah, apakah teman-teman di sini yang kemarin ada tugas deskripsi itu ada yang bangunannya tempat peribadatan yang diangkat? Raise hand saja kalau mic-nya nggak bisa. Ada yang mengangkat tempat peribadatan? Nggak ada? Oh, nggak ada. Amanda mungkin? Kalau saya Ibu kemarin cuman itu masjid yang sampingnya dengan ke itu apa? Itu rumah raja. Masjid yang sampingnya oh ya Agnes Monica. Kalau Agnes mungkin bisa mendeskripsikan sedikit kamu kemarin mengangkat apa? Halo Agnes? Nah ini jaringan ini terkait dengan jaringan. Untuk Ya. tugas yang pertama ya Bu. Bukan nih tugas yang pertama. Kemarin Tugas saya yang kedua ini. deskripsikan Deskripsikan tentang rumah adat Ibu, yang untuk video kenali diri ya Bu. bukan untuk yang kedua. Tugas yang kedua itu kan melakukan kunjungan, bisa kunjungan secara virtual juga. Nah, yang diangkat teman-teman, apakah di sini ada yang mengangkat terkait dengan tempat peribadatan? Saya Ibu. Iya. Kalau Agnes mengangkat tentang apa? Bangunannya yang untuk tugas Saya kedua? Masjid Jami Air Tiris di Kampar Ibu, Kampar Riau. Oh itu, iya. Apa keunikannya Masjid Jami itu, Agnes? Bangunannya itu Bu dibangun pakai kayu dan tanpa paku Bu. Pakai kayu dan tanpa paku. Itu berarti sudah lama ya usianya? Kira-kira dibangun tahun berapa itu? 1901 Masehi Bu. 1901 Masehi. Oh, berarti lama ya. Itu belum pernah mengalami perombakan atau tetap sesuai dengan aslinya sampai sekarang? Sudah ada perubahan Ibu. Di Ada bagian perubahan ya. atapnya dan langsung Ibu. Selain itu keunikannya apa lagi? Apakah ada arsitek lainnya atau arsitektur lainnya yang dibangun atau menggambarkan keanekaragaman Indonesia di Masjid Jami itu, Stefani? Hanya itu aja Ibu. Hanya itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin Amanda, silakan Amanda. Halo Amanda. Atau mungkin teman-teman yang lain, siapa ya? Enrico Yohanes. Waduh, ini saya tertarik dengan apelnya ini. Kayaknya apelnya enak ini kalau dimakan malam-malam. Halo Enrico, ada di situ Enrico? Ada Bu. Oke, apa kabar? Puji Tuhan baik Bu. Puji Tuhan, baik. Enrico untuk tugas kedua ini mengangkat bangunan apa yang dideskripsikan?
Untuk ini rencananya ini sih Bu, apa ya, tempat apa sih, rumah-rumah adat Bu, rencananya. Loh kok masih rencana? Terakhir nih kapan Mas Wais dikumpulkan? Besok jam Sama 9. jadwal awal, Bu. Oh, sama sesuai dengan jadwal awal ya. Rencananya apa Enrico? tempat rumah adat. Rumah adat. Keunikannya apa di situ yang menggambarkan integrasi bangsa kira-kira? Karena dia ini Bu, seingat saya, ini kan saya belum sempat ini Bu kunjungan karena apa ya? Karena masih ini yang terbatas ini, jadi dia kurang lebih banyak budaya gitu Bu di situ. Sama di sekelilingnya juga ada apa ya? Ada banyak juga rumah adat yang saling bersebelahan gitu Bu. Oh, rumah adat yang saling. Berarti itu satu kawasan itu memang ada rumah-rumah adatnya atau dia itu memang dijadikan sebagai desa adat. Desa itu kan banyak kan? Ada yang secara desa wisata, desa umum, ada desa adat. Sebenarnya sih dia tempat wisata Bu ya. Jadi dia dikumpulin semua rumah adat di Lampung itu Oh dijadiin satu di gitu situ Bu. di Lampung. Ya. Oke. Ya, makasih. Atau mungkin ini kenapa ya nggak ada yang on cam? Ayo Re, on cam semua ayo. Fatma Vika Yuniar Manurung. Ayo dibuka. Iya, Bu. Oke, nggak bisa on cam, Mbak. Bisa, Bu. Nah, bisa. Ayo. Nanti kalau nggak on cam saya remove loh ya. Ayo, saya remove semua nanti kalau yang nggak on cam. Untuk Vika mengangkat bangunan apa Vika untuk tugas kedua ini? Gedung Juang 45 Asahan, Bu. Gedung Juang 45 Asahan. Apa yang menarik dari gedung itu sehingga kamu angkat untuk tugas kedua ini? Di bagian depannya itu, Bu, di bagian bangunannya, di depannya ada kayak tugu lumayan besar, terus di situ gambaran ini penjajahan zaman dulu, Bu. Gambaran penjajahan Seperti ukiran zaman gitu. dulu seperti ukir-ukiran lah. Iya, Nanti seperti jangan ukiran. lupa teman-teman itu mencantumkan gambarnya ya. Jadi gambarnya nggak harus digambar Iya. secara manual gitu. Nggak boleh ngeprint dari internet. Jadi itu gabungan kan di PDF. Nanti yang tugasnya itu ditulis tangan saja. Yang jawabannya ada 3 item itu. Jadi penilaiannya itu dari 3 item itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman saya kasih tugas cuma mendeskripsikan atau bahkan cuma kopas dari internet ya itu gampang. Tapi yang terpenting di sini kita itu belajar terkait dengan modul Nusantara, jadi harus ada unsur yang berkaitan dengan pluralistik atau integrasi nasional dan sebagainya. Itu ya. Oke. Terus siapa lagi ya? Samuel Siloam Pondak. Halo Samuel. Halo Samuel. Hilang ini jangan-jangan lah. On off cam itu gini nih, mahasiswanya hilang, nggak ada. Halo Samuel. Samuel ada? Nah, nggak ada kan? Atau Yosti Taneo. Halo Yosti. Ya, Bu. Kamu kemarin sudah perkenalan? Belum sepertinya ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ayo, silakan perkenalkan dirimu, namanya siapa, dari universitas mana, prodinya apa, dan spiritnya atau alasannya apa mengikuti kegiatan modul Nusantara ini. Ayo Yosti, silakan. Waktu dan kesempatannya. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yosti Taneo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Alasan saya mengikuti pertukaran ini karena ingin menambah pengalaman, Bu. Pengalaman apa kira-kira yang ditambah? Universitas Muhammadiyah Kupang ya? Ya, Bu. Ya, oke. Silakan. Pengalaman apa kira-kira yang ingin ditambah Yosti? Pengalaman dalam belajar, Bu. Dalam belajar. Kamu dari prodi apa? Pendidikan matematika, Bu. Oh, FKIP. Oke, cita-citanya berarti ingin menjadi seorang guru ya?
Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Oke, itu adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia. Nah, untuk minggu kemarin kamu sepertinya nggak masuk ya? Masuk nggak? Ya, Bu. Minggu kemarin masuk? Minggu kemarin masuk, Bu. Oh, masuk, masuk ya. Yang minggu Ya, Bu. kemarin nggak masuk itu siapa? Kira-kira di sini teman-teman. Nah, oke. Terkait dengan tugas hari ini, Yosti. Yosti Ya, atau Bu. Tanio ini panggilannya? Yosti. Oh, Yosti. Oke. Yosti mengangkat bangunan apa yang ingin diceritakan kepada Bu Tias dan teman-teman di sini? Gereja, Atau Bu. belum mengerjakan? Sudah. Sudah, Pintar. Bu. Oke, silakan. Aduh. Yang saya angkat itu gereja, Bu, tempat ibadah. Gereja. Ya. Gereja apa tepatnya? Gereja Ebenezer Oba, Bu. Apa yang menarik dari gereja itu? Bentuknya setengah lingkaran, Bu. Bentuknya setengah lingkaran. Terus Dan juga persegi panjang. bentuknya setengah lingkaran dan juga persegi panjang. Sebentar. Bu Tias mau membayangkan dulu. Atau coba kamu search di Google sekarang. Terus dicari gambar, terus nanti bisa share screen. Coba. Aduh, Ayo. saya Bentuk. kalau screen ini setengah tidak bisa, Bu. Oh gitu, saya Ya, Bu. cari. Atau Mas Uwais, Pakai coba handphone. dibantu Mas Uwais. Saya tertarik dengan bentuknya setengah lingkaran dan juga persegi panjang. Itu gimana kira-kira? Mas Uwais silakan dicarikan apa gereja apa tadi? Yusti? Ebenezer Oba, Bu. Ya, Bu. Even. Atau ditulis di kolom chat aja ya. Ya, Bu. Oke, nanti biar di-set sama Mas Uwais. Sepertinya itu unik bangunannya karena berbentuk setengah lingkaran dan juga apa namanya persegi panjang. Apa keywordnya? Gereja. Oh itu ada di kolom chat Mas Wais. Ini ya. Kelihatan. Kelihatan Neo. Kelihatan. Coba kamu ambil satu aja. Ambil satu gitu. Ya bener ini Tanyo. Ya, Bu, benar, Bu. Ya. Mana yang setengah lingkaran? Oh, bentuknya setengah lingkaran sama persegi panjang. Ya. Terus di situ kira-kira ada akulturasi budaya tidak? Kalau kita melihat bangunan itu, Tanyo. Bagaimana, Bu? Apakah di bangunan gereja ini ada akulturasi budaya? Ya, ada akulturasi budaya. Atau tidak misalnya kayak Masjid Mukama Cengho tadi itu. Di situ ada akulturasi budaya antara Islam, budaya Arab ya, budaya Tiongkok dan budaya Jawa di situ. Kalau kita lihat gereja ini, kira-kira di situ ada akulturasi tidak antara mungkin budaya apa namanya unsur bangunan gereja dengan budaya daerah sekitar, misalnya di sini Kota Kupang, ada nggak Yosti? Nggak usah dianggap beban. Pertanyaannya Bu Tias itu hanya sebagai pengetahuan kita saja ya. Karena kalau kuliah itu enak diskusi seperti ini. Kalau saya ngomong terus, menjelaskan terus, nanti kalian ngantuk, apalagi sudah malam kayak gini ya. Yang di Indonesia bagian timur sekarang sudah jam 9 malam ya.
Oke, mungkin bisa di-close Mas Uwais. Di-close saja nggak apa-apa. Sudah. Ya, gimana Taneo? Ya, oke ya. Nanti itu juga menjadi pertanyaan untuk tugas kalian. Oke, terus di sini ada yang belum ngomong dari tadi. Dwi Nur Aini. Ayo Mbak Dwi. Ya, Bu. Oh, makan ini kayaknya. Nggak bagi-bagi sama temennya ya. Dwi bisa on cam. Nah, ini. Dwi Nur Aini dari Sekolah Tinggi Alvetia Medan. Ya, program studi farmasi. Oke. Untuk tugas kali ini, Dwi mengangkat tentang apa? Bangunannya? Kalau misalnya sejarah atau bangunan tempat kampung Vietnam bisa nggak, Bu? Jangan tanya ke saya. Lah, berarti ini belum dikerjakan juga ya? Masih Itu kan di situ direncanakan. sudah ada, oh, belum dikerjakan. Ya boleh-boleh saja. Asalkan di situ kan ada unsur akulturasi, ada apa namanya? Nah, asalkan di situ ada unsur akulturasinya, terus ada hal-hal yang menggambarkan tentang keanekaragaman budaya bangsa, itu bisa kalian angkat. Nah, di situ kan ada 3 item pertanyaan dari Bu Tias, mulai dari deskripsi bangunan dan lokasi, terus yang kedua berkaitan dengan akulturasi, yang ketiga berkaitan dengan ada nggak sih pengaruhnya atau hubungannya terhadap integrasi bangsa. Rencananya mengambil apa, Mbak Dwi? Kampung Vietnam, Bu. Kampung Vietnam. Itu bangunannya gimana kira-kira? Atau mungkin Mas Uwais coba dicari Kampung Vietnam. Di Batam. Oh, Kampung Vietnam Batam ya. Iya, Bu. Kamu rumahnya di mana ini, Dwi? Di Batam, tapi kuliah di Oh, Medan. di Batam tapi kuliah di Medan. Semester? Iya, Bu. Baru Oh, baru semester semester 2. 2. Berarti belum pernah ke kampusnya sama sekali ya? Ini lagi di Medan, Di Bu. Medan. Oke. Berarti sudah offline ya kuliahnya ya? Oh ya, ini Kampung Vietnam, bekas pengungsian di Batam. Nah, itu. Jadi ya ini menarik dan di situ mungkin sama dengan spiritnya pembangunan Masjid Muhammad Cheng Ho ya, yang artinya untuk mengenang leluhur. Dan kalau boleh cerita sedikit, Dwi, apa kira-kira makna dengan atau kenapa sih Kampung Vietnam ini ada gitu? Setahu saya ya, Bu, Kampung Vietnam itu tempat di mana orang-orang dari Vietnam yang mengungsi karena adanya perang saudara di negara mereka. Jadi mereka mengungsi terus nyampe-nya ke Batam. Baru gitu. sama pemerintah dibangun kayak fasilitas sama sarana buat mereka gitu bertahan. Gitu, Bu. Nah, kalau sampai sekarang, apakah di situ masih ada keturunan Vietnam yang ada di situ? Atau sudah pendatang semua? Rata di situ tinggal kayak tempat bekas-bekas mereka beraktivitas saja, orangnya udah nggak ada lagi. Orangnya sudah nggak ada ya. Berarti ini menjadi cagar budaya gitu ya? Sudah nggak ada penghuninya. Oke. Ya, ini menarik, ini sangat menarik untuk di apa namanya, sebagai pengetahuan kita ya, sebagai sebuah knowledge bahwa Indonesia itu pernah berperan untuk menampung pengungsi dari Vietnam gitu ya. Oke, Dwi, terima kasih. Silakan di close Mas Uwais. Oke. Di kelas ini apakah ada yang belum perkenalan kemarin? Karena kurang 2 ini, 18. Adakah yang belum perkenalan? Riman Kasim. Oh, sudah. Kalau Riman sudah ya, dari Universitas Gorontalo. Halo Riman Kasim. Apakah kamu Ya, ada Bu. di sana? Ya, Ada, oke. Bu.
Bisa on cam? Biar kelihatan wajah gantengnya. Ada kuliah juga dengan yang Oh, ada kuliah juga ada dengan kelasnya. yang lain. Iya. Ya sudah, berarti nggak usah saya ganggu aja ya. Oke, mungkin cukup itu aja yang bincang-bincang dengan teman-teman ya. Terus kalau Yuni mengangkat bangunan apa untuk tugas kedua ini, Yun? Kalau saya ngambil itu Bu, Museum Aditya Warman, Bu. Oh, Museum Aditya Warman. Ada apa di situ kira-kira? Ini. Jadi Museum Aditya Warman itu museum yang menyimpan sejarah-sejarah Minang masa lampau, Bu. Nama museum ini tersendiri itu diambil dari nama keturunan Raja Majapahit yang datang ke Sumatera Barat, yaitu Raja Aditya Warman gitu. Nah, Raja Aditya Warman ini akhirnya kalau tidak salah, Bu, dia menikah dengan salah satu keturunan Minang dan mendirikan kerajaan di Batu Sangkar. Ada rumah gadang Pagaruyung, Istana Pagaruyung. Nah, di sana kerajaannya begitu. Nah, kenapa saya tertarik mengambil ini? Karena di sana itu dia menceritakan sejarah tentang Minangkabau, namun mengambil nama museum ini adalah Aditya Warman gitu, yang mana ini merupakan bisa dibilang bukan asli Minangkabau begitu Bu, tapi bisa jadi ini adalah sejarah munculnya kerajaan di Sumatera Barat seperti itu Bu. Jadi Istana Pagaruyung itu memang bagus dan teman-teman kalau ke sana itu bisa melihat bahwa Majapahit itu kekuasaannya memang hampir seluruh Nusantara dulu itu. Tapi kenapa mereka bisa hancur? Ya karena adanya perang peregrut. Tahu perang peregrut ya? Perang antar saudara. Perang untuk merebut kekuasaan. Sejatinya kalau ancaman dari luar itu masih bisa kita antisipasi karena itu musuh yang nyata. Tapi musuh yang bersifat laten ya, yang dari dalam misalnya terjadi perang peregrek atau apa namanya adu domba ya, yang lazim disebut sebagai divide et impera zamannya Belanda dulu, itu dari dalam sendiri. Begitu juga dengan teman-teman. Kalian mungkin bisa melawan sesuatu ancaman yang dari luar. Tapi kalau dari diri sendiri, apa Bu misalnya malas ya, itu juara. Atau kalau kita itu pertama kali tidur, mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur yang dicari HP, itu sudah pasti. Hidup kita terasa itu singkat sekali. Tahu-tahu nanti loh, ya Allah, ternyata sudah jam 1 malam ya. Aku sih asik lihat drakor. Yang cowok, aku sih asik main Mobile Legend atau PUBG atau yang lain. Apa dia? Free Fire misalnya. Nah, hal-hal seperti itu musuh yang laten. Karena apa? Karena musuh itu ada dari diri kita sendiri gitu. Terima kasih Yuni. Terus yang belum di sini Rivaldi. Rivaldi mengangkat apa? Rivaldi untuk tugas ini. Atau sudah tadi ya? Oh, dia nggak bisa ya. Nggak bisa dipakai mic-nya. Kalau Parit mengangkat apa Parit? Parit pakai ya? Iya, mohon maaf Bu, sebelumnya saya juga ingin melapor sebelumnya karena tadi tidak sempat mengupload Bu di Sepada. Nah, iya. harus berarti belum ya? Belum ya. Jadi untuk modul Nusantara itu teman-teman emang harus ada assignment-nya atau tugasnya karena itu nanti sebagai salah satu pintu masuknya absennya teman-teman juga dan sebagai penilaian dari LPDP terkait dengan uang pencairan untuk honornya kalian masing-masing itu. Jadi nanti setiap bulan itu pencairannya ada atau tidaknya itu tergantung dari salah satu indikatornya adalah assignment kalian, tugasnya kalian di situ. Ya, Bu Tias juga dan mentor itu selesai perkuliahan itu harus menulis logbook teman-teman. Jadi nanti dilihat isinya perkuliahan itu apa, termasuk pelaksanaan perkuliahan itu harus ada rekamannya. Jadi benar-benar melaksanakan perkuliahan atau tidak lah, intinya begitu. Jadi teman-teman harus selalu up to date ya untuk sepadanya dilihat dan Bu Tias itu enggak mungkin sama Mas Uwais itu langsung memberikan tugas sekolah itu atau bahasanya orang Jawa ya atau jebret sekarang itu enggak.
Jadi sudah dari jauh-jauh hari, minimal hari Rabu lah, kita itu sudah submit tugasnya di Sepada. Gitu ya Farid ya. Tapi Ya, mohon waktunya ya nggak apa-apa. Terus untuk Martin sendiri, ya kenapa Farid? sebenarnya sudah sementara Bu, cuman keterlambatan waktu karena jadi cuman bahannya sudah ada Bu yang saya ambil rencana pengambilan. Apa kira-kira mau ngambil apa Farid untuk tugas Di yang kedua ini? Gorontalo ada namanya Benteng Utanaha Bu. Apa? Benteng Utanaha. Benteng Utana. Itu apa? Kira-kira itu benteng-benteng itu kan dijadikan sebagai tempat bersembunyi zaman dulu ya, atau Ya. tempat perlindungan dari Belanda atau kaum penjajah. Coba ceritakan sedikit pada teman-teman yang ada di sini tentang benteng itu. Untuk Benteng Utanaha berdasarkan literatur yang saya baca Bu, Hmm. itu awalnya berdasarkan kesepakatan dengan Portugis untuk pembangunan benteng tersebut. Hanya saja dari tokoh. Nah ini adalah anak dari raja dari Tilungmula di Gorontalo, kerajaan di Gorontalo. Terus berpikirnya Portugis hanya memperalat Gorontalo untuk kerjasama seperti itu. Jadi dibuatlah untuk Portugis ini direncanakan untuk dihilangkan atau dibunuh seperti itu. Jadi ada 3 benteng Bu, dan alasan kenapa saya ambil dan uniknya sama halnya seperti bangunan-bangunan zaman dulu. Tapi Benteng Utanaha ini dibangun dari pasir, batu kapur, dan telur burung maleo. Jadi burung maleo itu adalah burung endemik di Gorontalo Bu, yang sekarang Begitu. sudah punah. Ya. Oh sekarang sudah punah ya. Bisa kita bayangkan ya. Bu, Apa? Yang sekarang Menjadi burung yang dilindungi. Dilindungi atau dia sudah punah burungnya? Dilindungi. Dilindungi ya. Bisa bayangkan kalian, benteng sebesar ini, setelah itu dia itu dibangun dari telurnya burung ya, termasuk Candi Borobudur itu teman-teman. Iya kalau sekarang itu merekatkan itu ada semen, ada apa. Kalau zaman dulu ya benar-benar diambil dari alam. Misalnya dari telurnya ayam, berapa kilo telur yang dibutuhkan untuk merekatkan Candi Borobudur misalnya, atau ini benteng Otanaha ini. Jadi bangunannya tuh arsitek sekali ya, arsitekturnya itu tinggi di sini dan masih benar-benar alami. Atau mungkin di sana itu sudah ada pembugaran Farid, atau mungkin ini masih tetap asli sesuai dengan bangunan awalnya? Pada ada tahun 2000-an Bu, ada renovasi. Tahun 2000-an ya, karena yang asli sudah mungkin termakan usia, benar-benar lapuk gitu ya, jadi replikanya itu ada. Oke, makasih Farid. Oke, sudah semuanya kayaknya ya. Rizka Yani, ini dulu pernah masuk apa sudah? Oh sudah, dari Universitas Asahan. Halo Rizka. Loh, hilang? Ya, Rizka Yani hilang ya? Kepental dari Zoom dia. Kepental. Kalau Martin, Martin mengangkat apa untuk tugas kedua ini Martin? Iya Bu, kalau saya ambil Benteng Sumba Upuh yang di Goa. Di Goa. Itu apa yang menarik dari benteng itu Martin? Kalau pertama Bu, saya tertarik karena di situ terdapat berbagai macam rumah adat yang di Sulawesi Selatan. Jadi semua rumah adat yang di Sulawesi Selatan itu kayak rumah adatnya Goa, rumah adat Luwu, rumah adat Bola Sabah Sopeng, rumah adat Toraja, semuanya ada di situ Bu. Jadi saya tertarik untuk bagaimana sebenarnya benteng Sumba Upuh ini. Jadi gitulah Bu, saya memilih benteng Sumba Upuh. Oh, berarti itu di dalam benteng, tapi di situ terdapat rumah-rumah adat gitu. Iya Bu. Oh ya, menarik sekali sepertinya ya. Coba dicari Mas Wais, benteng apa tadi Mbak? Benteng Martin? Sumba Upuh. Benteng Sumba Upuh. Somba Bu, Somba. Coba kamu tulis di mana? Di kolom chat biar dicari. Jadi sepertinya menarik, benar-benar menarik itu.
Benteng Somba Opu. Wah, berarti di situ di dalamnya ini terdapat apa namanya banyak rumah-rumah adat gitu ya Martin ya? Iya, Bu. Begitu. Awalnya saya pikir rumah-rumah adat ini sudah ada sejak pertama dibangun. Ternyata setelah saya pelajari tadi, oh ternyata bangunan ini baru dibangun eh, entah kapan tahunnya yang tepat, tapi dia baru dibangun setelah kemerdekaan. Jadi itu katanya dibangun supaya kita bisa mengingat bahwa dulu di Benteng Sumba Opu ini dia dulu itu pusatnya yang mempersatukan seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Jadi itulah mengapa ini rumah-rumah adatnya baru dibangun sekarang. Oh gitu. Ya, luar biasa gitu ya. Berarti awalnya dulu cuma anu biasa ya, Iya. benteng biasa. Kemudian untuk mengenang bahwa di situ tempat persatuan dan sebagainya, maka dibangunlah rumah-rumah adat gitu ya. Ya, menarik sekali dan Butia sudah nggak sabar untuk membaca hasilnya dari teman-teman. Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Nggak ada ya. Jadi saya sekarang menjelaskan terkait dengan materi minggu ini. Nah, saya senang kalau kuliah itu ada feedback. Nanti ada suatu sesi yang memang itu teman-teman yang harus bermain. Artinya bukan bermain apa, tapi bermain untuk memberikan materi. Gantian gitu ya. Nggak harus Butias terus yang mendongeng di kelas ini. Nah, jadi sekali-kali nanti teman-teman yang harus Dek, jangan rame-rame, Dek. Bisa kelihatan ya dari tampilan slide saya ya. Bisa ya? Bisa Sudah ya. Oke. Bisa. Nah, jadi untuk materi kedua ini kita melakukan kunjungan secara virtual ke Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Jember. Ini. Jadi ini bagian dari kegiatan kebinekaan. Terus jenis kegiatannya adalah kunjungan. Tempat kunjungannya adalah Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Jember. Nah ini gambar saya ya. Oke, kita close, kita tutup ya. Ini adalah bukti atau bahasa kerennya adalah akuntabilitas saya bahwa saya benar-benar pernah ke sana dengan Mas Wais. Nah ini juga diambil Mas Wais gambarnya. Ini adalah menara dari Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada 5 yang bentuknya seperti pagoda ya. 5 itu sudah dijelaskan tadi, menggambarkan sholat 5 waktu dan 5 sila yang ada pada Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini saya ngambil dari salah satu gambar yang ada di internet. Ini gambarnya Masjid Muhammad Cheng Ho secara keseluruhan. Jadi dia berdiri di atas tanah atau luasnya masjid ini itu 350 meter persegi. Nah ini siapakah Cheng Ho? Kan gitu ya. Jadi Cheng Ho itu siapa sih? Nah, jadi dia adalah laksamana dari kerajaan dinasti Ming yang melakukan ekspedisi ke beberapa belahan dunia. Nah, Cheng Ho itu adalah kasim muslim yang dipercaya oleh kaisar pada waktu itu. Jadi beliau itu memang agamanya adalah muslim dan Cheng Ho itu mewariskan sebuah peta navigasi yang cukup modern. Kalau kalian kan sekarang hidup itu sudah dalam apa namanya dimensi waktu yang benar-benar modern ya.
Karena apa? Karena kita mau kemana aja nggak tahu jalannya, itu sudah bisa tanya kepada Mbak Google ya, Google Map. Jadi kalian akan dipandu. Kalau dulu peribahasa itu ada yang mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Ya bener-bener. Karena kalau kita nggak tahu rumahnya siapa, mau ke tempat lain, kita nggak mau tanya, ya kita kesasar. Kalau sekarang, tanya Google, jalan Oto Iskandar Dinata nomor 50. Silakan belok kanan 100 meter lagi lah. Di situ sudah ada arahan. Nah, Cheng Ho ini juga sudah membuat sebuah peta navigasi yang cukup modern dan membawa kebudayaan dari tempat yang ia kunjungi. Nah, ini tadi. Jadi dia itu membawa budaya-budaya dari tempat yang dia kunjungi ya. Terus keempat, Cheng Ho itu melakukan perdagangan rempah-rempah. Karena memang bangsa asing itu terutama penjajah ya Eropa dari Belanda, Jerman dan sebagainya. Terus ada juga dari kerajaan Portugis, Prancis itu karena tertarik dengan rempah-rempah kita. Di daerah sana itu astagfirullahaladzim. Tapi jadi daerah di sana itu di Eropa itu dingin. Ya, beda dengan kita. Kita itu mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Dan negara kita dilalui garis khatulistiwa. Nah, kalau di sana itu udaranya dingin, makanya konsumsi alkohol misalnya itu untuk menghangatkan tubuh. Dan rempah-rempah itu juga bisa untuk menghangatkan tubuh. Selain berdagang rempah-rempah, Cheng Ho itu juga berdagang kain sutra. Maupun dia melakukan misi damai, menyebarkan agama Islam melalui jalur laut. Nah ini teman-teman, kalau kalian dulu pernah belajar sejarah, itu kan ada satu bab yang mengisahkan tentang pedagang dari Gujarat atau Arab yang dia itu melakukan perdagangan ke Indonesia karena kita dinamakan atau disebut sebagai jalur sutra ya. Tapi selain melakukan perdagangan, pedagang dari Gujarat itu juga menyebarkan agama Islam. Nah itu, jadi masuknya agama Islam itu memang dari orang luar, termasuk Cheng Ho itu juga begitu. Nah, terakhir, armada Cheng Ho itu berhubungan erat dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau Indonesia. Misalnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Samudra Pasai saat itu, Kerajaan Tarumanegara, dan lain-lain. Jadi mereka dari kerajaan-kerajaan itu juga menjalin sebuah hubungan yang baik. Nih ya teman-teman ya. Jadi nih, ini sedikit deskripsi tentang Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Jember. Nah, jadi dia itu dibangun di Jalan Hayam Wuruk nomor 73 Jember atas inisiasi dari PITI, Persatuan Islam Tionghoa yang Indonesia. Jadi PITI itu singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dan Masjid Cheng Ho ini merupakan masjid ke-8 yang ada di Indonesia. Yang lain itu ada di Surabaya, Palembang, Pandaan, terus di Goa Makassar, terus Purbalingga Jawa Tengah, terus ada di Samarinda, ada juga di Batam. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman yang ada di sini itu tempat tinggalnya dekat dengan lokasi 7 Masjid Cheng Ho yang disebutkan Bu Tias itu tadi. Nah, itu ya. Ini. Terus lah ini. Jadi masjid ini itu dibangun pada tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal ini keliru ya tahunnya ya. Yang benar adalah 13 September 2015. Jadi cukup lama karena saat itu juga terkendala dana dan yang dideskripsikan dalam sejarah Masjid Cheng Ho tadi itu sampai bilang bahwa waktu itu untuk nguruk tanahnya aja masih utang ke kontraktor. Jadi ini prosesnya memang pembangunannya lama ya, sekitar 5 tahun dan ketika sudah diresmikan itu juga bangunannya juga banyak yang belum selesai total. Dan yang meresmikan saat itu adalah Bupati Jember pada masa kepemimpinan Bupati MZA Jalal. Ya, itu
apa namanya bupati sebelum 2 periode ini. Nah, itu. Ini apa sih makna yang terkandung dalam Masjid Muhammad Cengho ini sehingga kita atau timnya Butias ya dari kelompok 9 saya dan Mas Wais itu menjadikan Masjid Muhammad Cengho itu sebagai kelas untuk modul Nusantara ini kunjungan. Yang pertama, jadi kalau dari kita lihat di sini ya, Masjid Muhammad Cengho itu sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Di situ ada unsur apa ya istilahnya ada Tionghoanya, terus di situ juga masyarakat Jawa ada di situ. Jember itu adalah mempunyai sebutan sebagai daerah Pandalungan. Daerah Pandalungan itu apa? Daerah yang hibrid. Hibrid itu artinya apa ya? Tumbuh. Tumbuh karena adanya 3 suku besar yang bermukim di Jember, yaitu Jawa, Madura, dan Osing. Jadi suku Osing itu asalnya dari Banyuwangi. Nah, jadi ini dari gambaran arsitekturnya juga itu menggambarkan simbol persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah akulturasi budaya. Jadi di sini terjadi akulturasi atau percampuran budaya sehingga menghasilkan sebuah bangunan yang luar biasa yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau yang merupakan campuran dari budaya Tiongkok, Arab, dan juga Jawa ya. Jadi di sini ini kalau ini ya dilihat ya, kita lihat bangunannya adalah pagoda. Ini arsitek Tiongkok. Tapi di sini ada lafaz Allah ya, lafal Allahnya. Jadi di sini itu menggambarkan budaya Islam. Nah, terus ketiga, ini adalah simbol dari toleransi beragama. Kenapa? Karena kita ketahui orang Tiongkok itu sebenarnya banyak yang beragama non-Islam. Atau lebih tepatnya mereka itu banyak menganut agama Buddha atau Konghucu. Ya. Tapi di sini sebagai wadah bagi Islam orang Tionghoa yang beragama Islam. Nah, dan di sini tidak hanya diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa saja, tapi semua pemeluk agama Islam itu boleh melakukan sholat atau kegiatan peribadatan yang lain di masjid ini. Jadi toleransi beragamanya itu sangat kuat di sini. Terus keempat, ini juga menggambarkan dari ciri khas kepribadian bangsa Indonesia apa? Gotong royong dan kekeluargaan. Jadi di sini seperti yang ditanyakan teman-teman tadi, apakah hanya orang Tiongkok saja yang boleh menggunakan fasilitas masjid ini? Terus yang bangun juga mereka saja? Tidak. Jadi itu murni karena gotong royong dan kekeluargaan. Dananya memang dari PT, tapi lahannya itu dari Pemkab Jember, dan saat pembangunan masyarakat sekitar itu juga ada yang ikut serta membangun. Jadi kalau membangun itu teman-teman, kita itu berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, itu tidak harus secara tenaga, tapi bisa juga pikiran, terus waktu, ide, itu juga masuk dalam ranah partisipasi. Nah, kelima, masjid ini itu sebagai bukti bahwa Kabupaten Jember itu menerima setiap kebudayaan dan agama dengan tangan terbuka. Dan kita juga sebagai daerah Pandalungan sebenarnya campuran masyarakat hibrid yang ada di situ. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Jadi ini lambangnya negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, dan ini salah satu kubah yang ada di dalam Masjid Muhammad Cengho. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, monggo. Tadi saya ingin bertanya tentang menara yang memiliki 5 lantai itu, Bu. Kira-kira kegunaan dari menara itu selain kalau dalam Islam kan sebagai tempat
mengumandangkan azan begitu Bu. Apakah ada sisi fungsi lain dari menara tersebut, mengingat dia juga memiliki keunikan memiliki menara dengan 5 lantai yang melambangkan makna Pancasila dan juga sholat dalam Islam itu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, di situ banyak sebagai tempat kegiatan juga. Mungkin Mas Uwais bisa bantu Bu Tias untuk menjawab kira-kira dipakai untuk apa aja 5 lantai itu. Setahu saya ya, ini sedikit pengetahuan dari Bu Tias. Di situ dipakai jamaah perempuan, itu ada yang di lantai 2 juga, atau mungkin apa sih Nak? Ya, atau mungkin banyak ada satu ruang yang digunakan sebagai tempat takmir masjid, atau mungkin Mas Wais bisa menjelaskan, membantu Bu Tias untuk menjawab. Untuk menaranya itu, kalau yang lantai bawah pol, jadi gini, kita ketahui masjidnya dulu. Jadi di masjid itu seperti yang tadi sudah kita lihat, ada menara dan ada masjidnya. Nah, masjidnya sendiri itu ada lantai bawah, ada lantai atas, tapi bukan lantai 2. Gitu. Yang lantai atas ini yang ruang utama. Nah, yang lantai bawah itu yang di bawahnya itu yang tadi itu di bawahnya gerbang-gerbang atau pagar. Nah, itu untuk perempuan. Terus kemudian yang di sebelah menara, itu ruang untuk kegiatan, misal ketika ada kajian, ketika ada pertemuan dengan tamu, itu di bawahnya menara. Maksudnya yang di menara itu. Terus kemudian untuk tiap tingkatan-tingkatan itu murni estetika. Jadi tidak ada lantai 2 ini terisi ruangan, 3, 4 sampai 5 ini terisi ruangan atau enggak. Cuma difungsikan untuk menaruh speaker untuk azan, itu aja. Gitu, Bu. Ya, makasih Mas Wais. Karena Mas Wais yang kemarin sudah ngevlog, kita sudah ngevlog di daerah sana ya Mas ya. Cuma belum ada kesempatan dan belum diizinkan untuk wawancara dengan takmir masjidnya. Mas Wais ini juga aktif di kegiatan LGK kampus. Jadi istilahnya pengurus masjidnya kampus gitu ya. Jadi beliau paham tentang masjid itu bagaimana, apa dan sebagainya gitu. Gimana Yuni? Ada feedback? Baik, terima kasih Bu. Saya pikir karena ada makna tersebut mungkin ada ruangannya gitu ya. Oke, berarti itu murni secara estetika saja. Cuma kan membangun masjid itu memang harus ada unsur filosofisnya itu bagaimana, ya gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain, teman-teman? Ada pertanyaan Izin lain? bertanya, Bu. Silahkan. Kan salah satu latar belakang dibangunnya Masjid Muhammad Cheng Ho ini kan biar biar keturunan Chinese itu bisa Chinese yang Muslim tetap bisa mengenang leluhur mereka kan ya. Ya. Okay. Nah terus kan ini Masjid Muhammad Cheng Ho ada 8. Nah terus berdasarkan yang Ibu jelaskan juga yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya syarat pembangunan ibadahnya itu harus ada presentasi seberapa persen orang di situ supaya bisa menggunakan ibadah itu kan. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ada di suatu tempat yang populasi Chinese Muslimnya itu sudah memenuhi pembangunan tempat ibadahnya di daerah itu, apakah bisa saja ke depannya Masjid Muhammad Cheng Ho ini bertambah dari 8 ke berapa gitu? Gitu, ya. Oke, makasih pertanyaan dari Riman. Itu kalau yang dijelaskan Bu Tias tadi syaratnya itu bukan perkara dia orang Islam keturunan Tionghoa atau tidak ya, bukan ya, tapi syarat secara umum. Jadi harus berapa persen gitu loh, saya lupa, betul-betul lupa ya, nanti saya cari lagi literaturnya, ada regulasi yang menyebutkan bahwa kita bisa membangun tempat peribadatan kalau warga masyarakat sekitar itu katakanlah 20% yang memeluk agama
agama sesuai dengan tempat peribadatan itu. Jadi bukan orangnya Tionghoa atau tidak, tapi yang dilihat di sini adalah Islamnya, Riman. Ya, dan orang Jember itu juga mayoritas itu juga orang Islam gitu. Nah, terkait dengan apakah mungkin nanti akan dibangun Masjid Muhammad Cengho lagi, sangat mungkin. Kalau di situ itu terdapat banyak orang Tionghoa yang tergabung dalam ITI loh ya, istilahnya harus mereka tuh tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Takmir tadi, yang dalam video sejarah pembangunan Masjid Cengho, beliau kan bilang, dapat uang dari mana? Sudah, kamu nggak usah bingung masalah dananya dari mana. Yang penting kamu minta tanah kepada Pak Bupati untuk dibangunkan masjid. Nah, jadi itu sangat mungkin kalau di sana itu sudah orang Tionghoa itu banyak yang memeluk Islam dan mereka itu tergabung dalam asosiasi PT, itu Riman. Karena organisasi itu kan salah satu tujuannya adalah mengakomodir kepentingan anggotanya. Jadi teman-teman itu berorganisasi misalnya yang suka menulis misalnya bergabung dalam komunitas menulis, yang suka melukis di melukis itu kan pasti dalam organisasi tersebut akan mengakomodir kepentingannya teman-teman itu apa. Nah, intinya gitu. Karena kalau kita kembali lagi kepada esensial apa maknanya manajemen misalnya yang ada dalam organisasi yang bisa menggerakkan organisasi itu adalah mengakomodir atau membuat orang-orang yang ada dalam organisasi itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, gitu. Oke? Gimana, Riman? Ada Oh iya, feedback? berarti kalau misalnya ada etnis Tionghoa yang Muslim, misalnya di Gorontalo, terus kalau misalnya mereka ingin beribadah di Masjid Muhammad Cengho karena itu kan punya budayanya mereka gitu ya kan, berarti mereka harus tergabung dalam organisasi ini dulu, terus habis itu bisa ajukan untuk pembangunan Masjid Muhammad Cengho misalnya ke depannya. Ya, bisa juga. Jadi tidak harus mereka itu orang Tionghoa baru boleh sholat di Cengho gitu enggak ya? Iya, maksudnya Bu kalau misalnya Ya. kan spesifiknya ke orang Tionghoa kan. Ya, kalau misalnya gitu. mereka ingin lebih mendekatkan diri kepada leluhurnya kan. Berarti bisa saja. Bisa saja. Dan di Goa itu ada. Kamu asalnya dari mana, Riman Kasim? Coba saya lihat. Gorontalo, Bu. Oh, dari Gorontalo. Gorontalo itu dekat nggak dengan Goa? Goa itu di Sulawesi ya? Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara. Itu. Ya, itu di Goa itu ada Masjid Muhammad Cengho yang dan arsiteknya itu ya hampir sama semuanya seperti itu, yang dominan tuh 3 warna, merah, kuning sama hijau. Oke. Sudah, Riman? Iya, makasih Bu. Sama-sama. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Atau ada pertanyaan lain? Saya senang kalau mahasiswa saya aktif seperti ini. Dan jangan lupa untuk screenshot ya. Nanti sebagai bukti kehadiran dari perkuliahan ini yang nanti linknya sudah dibagikan atau belum sama Mas Wais. Jangan lupa Mas Wais. Oh itu di http UNED ID modul Nusantara 9 UNED. Oke, gitu ya. Cukup untuk perkuliahan hari ini karena besok kita ada kelas refleksi ya. Kita besok ada kelas refleksi, kelas perenungan. Kira-kira apa yang sudah kita dapat selama perkuliahan 2 kali tatap muka ini terkait dengan materi kenali diriku dan kunjungan ke Masjid Muhammad Cengho. Oke ya? Cukup ya? Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu update di Sepada ya, untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.